Voice of Indonesia. WNI ya, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri nih, para diaspora. Rumit nggak ya? Kadang-kadang ngebayangin sulit nggak ya tinggal di luar Indonesia, bertemu dengan orang-orang baru, mungkin juga jauh dari keluarga. Kangen nggak sih makan bala-bala atau gorengan ya? Aku tuh kangen loh ketemu, kalau nggak ketemu sambel gitu gimana ya? Udah mikirnya jauh ya. Tapi penasaran ya, pengen tanya nih dengan narasumber saya hari ini, Pak Bayu Hartarto. Tinggalnya jauh banget nih pendengar, di Namibia, letaknya tuh di Afrika ya, bagian barat nih. Seperti apa sih kehidupan diaspora di sana? Rumit nggak sih? Apa tetap happy begitu ya? Penasaran juga, mau tanya-tanya, karena kita saat ini masuk dalam program Halo Diaspora. Ini program kolaborasi RRI Voice of Indonesia dengan IDN Global nih pendengar. Sudah ada Pak Bayu Hartanto, saya sapa saja. Halo Pak Bayu, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat. Bisa dengar suara saya Mbak? Jelas sekali Pak, luar biasa nih suaranya, clear ya? Clear Mbak. Clear ya. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Bayu, rumit nggak tinggal di Namibia? Aduh, ya pada awalnya sih kita pikir ya Mbak, ya dulu kan saya sebelum kesini tuh pas ngelihat di peta, mungkin peta lama sih, peta lama itu kok nggak ada tulisan Namibia, adanya kan Afrika Selatan. Tapi ya ketika datang ke sini kan jarak antara bandara sama kota itu kan sekitar 40 kilo, Mbak. Jadi cuma kanan kiri itu nggak ada apa-apa Mbak, nggak kayak di Indonesia. Setiap kanan kiri ada warung soto, warung es teh, warung apa aja. Kalau di sini selama 40 kilo itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah masuk kota ternyata kotanya bagus Mbak. Wah, Jadi luar biasa. bersih ya, bersih, rapi dan bagus. Dan alhamdulillah enak Mbak, selama saya udah berapa ya, 14 tahun ya. 14 tahun di Namibia, wah Mbak. luar biasa ya. Dan tentu juga sudah banyak perubahan ya dan perkembangan ya Pak Bayu ya. Betul sekali Mbak, Mungkin perubahan sekarang dari dulu. dari bandara sampai kota sekarang udah ada restoran kali ya. Belum juga. Masih Mbak, masih nggak ada sih Mbak. Aku Tetap pikir sama Mbak, tetap sama. aku pikir udah ada restoran selama 40 kilometer itu ya. Nggak ada itu Mbak. Tetap memang Masih- dibikin masih jalur aja hijau sama. ya. Apa bagaimana? Memang karena di sini kan penduduknya, populasinya kan salah satu populasi yang kecil Mbak ya. Jadi 3 juta, di sensus 2023 itu cuma 3 juta dengan luas wilayah yang 820 kilometer persegi, kayak 6 kali Pulau Jawa Mbak. Jadi Wow. kepadatannya 4 orang per kilometer persegi, jadi kecil. Jadi kalau mau transmigrasi pindah Kesini. ke sini jauh gitu. Berarti nggak ada apartemen atau rumah susun di sana ya? Karena Nah. orangnya sedikit. Itu sudah Mbak, jadi ya, karena suka populasinya cuma dikit aja sih. Tapi Cuma Pak, ya jadinya ya enaknya juga nggak ada macet, Iya. semua tertata dengan rapi. Transportasi juga, cuma nggak, masalahnya adalah transportasi umum aja sih di sini nggak ada Mbak. maksudnya jadi bawa mobil atau bawa kendaraan pribadi? Iya, jadi modelnya ada taksi, cuma taksinya itu taksi kayak apa namanya Mbak, omprengan loh, jadi bareng-bareng gitu Mbak. Oh, rame-rame Cuma ya. ya ada taksi yang resmi juga, cuma kan fare-nya agak mahal, jadi hampir 2 kali lipat. Kemudian baru setahun 2 tahun ini udah ada taksi online, lah itu yang membantu mungkin ya. Oke. Iya. Wah, jadi memang PR-nya di transportasi. Jadi belum kayak kalau di Jakarta kan udah ramai banget kayak LRT, MRT, Transjakarta gitu, sana nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, bis umum aja nggak ada. Oh, bus umum juga nggak ada? Nggak ada, jadi adanya cuma bis pekerja yang disediakan oleh City of Windhoek. City of Windhoek itu kayak ya kantor wali kota gitu Mbak ya. Jadi setiap jam-jam tertentu nanti dijemput di halte-halte tertentu. Jadi tidak bisa berhenti di Sembarangan ya? sepanjang jalan. Jadi hanya berhentinya di halte-halte tertentu. Jadi emang kekurangan sih kalau untuk transportasi di sini. Ya karena Jadi emang Hah? Iya. Jadi emang mobil tuh kayaknya ya kebutuhan primer sih Mbak di sini Iya. Mbak ya. Betul. Karena memang juga pemikiran pemerintah setempat juga kalau transportasi publik atau umum dibuat kan karena memang
karena banyak juga ya jumlah penduduknya yang banyak, kalau pakai pribadi kan akan macet ya. Jadi dibuat transportasi publik. Tapi ini kayaknya orang nggak macet ya, jadi bingung nanti rugi yang ada kalau dibikin Bisa nggak jadi ada yang naik bisa ya. jadi seperti itu. Ya, bisa jadi. Cuma ya bagaimanapun juga untuk yang golongan Oh iya, betul betul. menengah ke bawah memang sangat-sangat Sangat diperlukan betul. karena ada beberapa dari pekerja-pekerja kita, Mbak ya, bukan Mm-mm. pekerja orang sini ya, lokal lokal itu kalau emang kehabisan biaya transport itu jalan, Mbak, 20 kilo. 20 kilo jalan. Wow, luar Jalan. biasa. Jadi bayangin aja pagi jalan, habis itu pulang jalan. Jadi habis di jalan, nggak kayak di Iya, Jakarta habis di karena jalan. macet, tapi ini habis di jalan bener-bener Wah, habis di jalan untuk jalan. benar-benar habis di jalan ya. Kayaknya lebih baik kalau nggak ada transportasi publik, ini ya penyewaan sepeda kali ya, atau yang lebih ramah lingkungan. Bisa jadi, Benar bisa ya. jadi opsi itu. Heeh. Tapi menarik juga nih, Pak Bayu sudah 14 tahun di sana. Ini gimana awalnya bisa ke Namibia, yang Bapak sendiri aja tahu waktu itu ngelihat-lihat di peta ini nggak kelihatan nih Namibianya. Bisa Iya, bisa akhirnya memang sampai di sana. iya. Awalnya sih dulu kan ya karena kan diajak, Pak ya. Diajak Mm-mm. kerja Oke. sama jadi sekpri, Mbak. Jadi sekpri di Mm-mm. KBRI ya. Oke. Habis itu setelah jadi sekpri, habis itu kita melamar lagi setelah selesai sekpri selama 3 tahun, kita melamar lagi ke Kemlu untuk jadi pegawai setempat di KBRI. Ya, Mm-mm. akhirnya sampai sekarang, Mbak. Oke. Sampai sekarang. Sampai Jadi ya sekarang. emang kita dulu ketika sebelum datang kan pemikiran kita kan Afrika itu ya tahu sendiri, Mbak ya, mungkin Iya, masih betul. gimana Iya, gimana saya gitu saya ya. ngebayangin tinggal bersama singa begitu. Orang Ya nggak hutan gitu gitu ya. banget sih. Nggak gitu banget Oh, sih. nggak gitu banget ya. Iya, mungkin kudanil, Mbak. Daniel, oke. Tapi Heeh. ya akhirnya Hmm. ketika setelah datang ke sini ternyata bagus sih kotanya, Oke, Mbak. Kotanya bagus. bagus, tertata rapi. Karena kan dulu ya mungkin karena salah satunya adalah mungkin dulu jajahan Jerman ya. Iya, Jadi betul. kotanya ada kayak 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 Eropa ya, rapi, kecil, Eropa kecil lah Mm-mm. istilahnya ya. Kemudian habis itu kan terus salah satunya juga Commonwealth juga sih. Oke. Tapi bagus, Mbak, dari segi Bagus kotanya ya. bagus dan quality apa nih hidupnya maksudnya nyaman lah di sini tuh, Oke. nyaman, nyaman. Sama bersih, Mbak. Di sini tuh kalau kayak sekarang nih musim Mm-mm. dingin kan. Musim dingin walaupun sekarang nggak terlalu dingin ya, baru cuma 6 derajat ya. Cuma di sini kita bisa melihat itu benar-benar blue sky, Mbak. Oh, wow, cantik Benar-benar ya. blue sky, benar-benar nggak ada awan ketika musim dingin tuh benar-benar nggak ada awan, blue sky. Ya, kayak di Jakarta yang mungkin Gelap, abu-abu, Mbak. gelap ya. Jadi gitu aja, dari segi itu enak, Mbak, dari segi Wah. itu kita itu. Juga Oh. keluarga, apalagi keluarga juga udah di sini, Mm-mm. alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi ya. Jadi dekat dengan keluarga ya. Mm-mm. gitu. Tapi penasaran juga kalau untuk diaspora Indonesia di sana rata-rata bekerja dalam sektor apa nih, Pak Bayu? Sebenarnya kebanyakan ya kalau di Windhoek sendiri, Mbak ya, di Mm-mm. Windhoek sendiri itu kebanyakan adalah keluarga yang kerja di kedutaan ya, Oke. sama keluarga. Kemudian yang paling banyak itu adalah ABK sih, Mbak, anak buah kapal. Jadi kira-kira dari Windhoek itu sekitar 350 kilo dari Windhoek di kota Walvis Bay itu banyak pegawai kapal, anak buah kapal. Cuma masalahnya kan mereka kan datang dan pergi Iya, itu, Mbak. betul. Iya, kebanyakan memang dari dulu kebanyakan adalah itu. Kemudian selain itu ada juga yang kerja di minyak, kemudian ada yang di tambang dan juga ada 2 WNI yang menikah sama orang sini juga, Mbak. Oke. Gitu. Jadi banyak sektor itu ya, tadi kapal, pertambangan dan juga perminyakan di Iya, Namibia. Berarti di sana tidak banyak juga ya, nggak terlalu banyak ya diasporanya ya, Pak Bayu? nggak terlalu banyak, Mbak. Kalau di Windhoek sendiri ya, di Windhoek sendiri itu paling cuma sekitar ya 42, 45, Mbak. Oke. Cuma kan apa namanya kebanyakan ya itu tadi ABK kapal itu tadi. Mm-mm. Tapi kita punya komunitas di sana kan, Pak ya, sesama diaspora, ada kegiatannya? Iya, ada, Mbak. Jadi setiap ya sebagai contoh setiap Mm-mm. ya kayak 17-an nih nanti sebentar lagi 17-an ya
biasanya nanti dari kedutaan akan mengadakan ya itu Mbak Pankim, kemudian upacara, kemudian nanti juga rangkaian. Selain itu sebenarnya dari kedutaan KBRI di Windhoek itu selain di Namibia juga merangkap Angola Mbak. Oh, Nah, di Angola itu sebenarnya adalah yang banyak adalah ekspat, yaitu pekerja minyak itu sekitar mungkin sekitar 40-50 orang ya. Selain itu juga yang paling banyak adalah misionaris. Jadi misionaris dari romo-romo sama suster-suster, ada yang sudah 25 tahun di sana. Kemudian juga ada ABK juga yang lumayan banyak juga sih. oke. Jadi memang kebanyakan memang ABK sih Mbak. Oh, jadi itu kantor KBRI Windhoek sama Angola itu satu ini ya? Jadi dirangkap Mbak, istilahnya Dirangkap kan ya? Oh, ya, jadi dirangkap dengan base-nya kita di Namibia Windhoek. oh jadi Jadi base-nya, oke. akreditasinya itu Angola. Jadi ada dua negara. KBRI Windhoek itu merangkap Namibia dan Angola. Jadi Oke. daerah kerjanya, negara kerjanya dua itu, Mbak. Memang berdekatan ya, Pak Bayu ya? Nah, tetap naik pesawat sih, Mbak. Naik darat sih bisa, cuma lumayan jauh ya, Mbak ya. Jadi naik pesawat ya kira-kira sekitar 2 jam. Oke. Jadi, tapi berbatasan secara ini ya, secara darat ya? Berbatasan, Oke. berbatasan secara darat. Oke, jadi ada dua Namibia dan juga Angola. Wah itu Betul. yang terdekat berarti 17 Agustus ya, berarti kegiatan para diaspora ya? Iya betul Mbak. Jadi mungkin nanti ada perlombaan tanggal 10 Agustus. Jadi ada fun food seperti biasa lah. Dan buat anak-anak dan juga buat semua WNI. Ya intinya kita merayakan kemerdekaan lah Mbak. Betul. Lalu gimana sih respon masyarakat Namibia sendiri nih kalau kita bikin kegiatan mungkin dan mengundang mereka, apa sih respon mereka sih Pak Bayu terhadap baik itu mungkin ada mereka mencoba kuliner, mereka melihat seni dan budaya Indonesia, apa respon masyarakat setempat nih Pak Bayu? Jadi ya mungkin karena saya kan juga kerja di kedutaan Mbak ya. Jadi yang diharapkan oleh menurut saya pribadi dan juga mungkin dari testimoni-testimoni dari beberapa orang Namibia itu ketika Indonesia mengadakan acara itu yang ditunggu-tunggu adalah penampilan kesenian sama makanannya. Jadi makanan Indonesia itu salah satu adalah yang terkenal ya menurut saya terbaik karena sampai saat ini alhamdulillah juga ada satu restoran ya bukan restoran secara yang dining gitu Mbak ya, cuma yang model kayak take away gitu Mbak. Jadi ada Indonesian take away restoran di salah satu mall di sini yang dibuka oleh teman-teman juga. Dan alhamdulillah antusiasnya juga banyak kayak rendang, bakmi goreng, bumbu Bali, kemudian risol, spring roll, kemudian tahu susur, gitu-gitu. Jadi alhamdulillah makanan sama kesenian itu yang sangat dinanti-nantikan. Apalagi biasanya kan setiap kedutaan itu biasanya kan kalau KBRI itu kan mengadakan resepsi diplomatik ya, mengundang kalangan-kalangan diplomatik mitris. Nah itu yang paling sangat berkesan adalah penampilan dari kesenian dan juga makanan. Nah nanti untuk kedepannya tanggal mungkin sekitar bulan September 26 kalau nggak salah, kalau lancar akan ada juga pagelaran budaya Mbak. Pagelaran budaya di salah satu teater Namibian Theater sini ya, insya Allah akan mengundang ya kita mungkin 400 orang Mbak, dan juga kerjasama dari Indonesia juga, dari penari-penari gini. Jadi kita juga ada salah satu istri sini yang bisa menari, itu melatih grup tari dari Namibia Mbak. Jadi kemarin tuh salah satunya yang paling sangat mendapatkan applause yang sangat hebat ya? Itu adalah sangat besar itu adalah ketika nari apa itu Mbak, saman namanya. Oh, Aceh ya? Jadi dilatih untuk menari saman, dan itu sangat, saya aja ngelihat mereka nari aja merinding. Merinding ya, aduh. Udah merinding penampilannya. pasti kangen ya, pengen pulang ke tanah air ya, Pak Bayu ya. Nah itu, kalau saya itu kangennya angkringan sih kalau Oh iya di Jogja ya, wah seru banget makan angkringan ya.
Sama Iya, kopi sate jos ya, gurih. sama kopi jos. Wah, mantap. Aduh. Wah, ternyata kopi jos juga di. Iya. Betul, Mbak. Di sini mungkin aromanya terlalu kental kali ya kalau di Terlalu sini. pahit ya. Itu ya. Aduh, ya ampun, memang tanah air sih nggak ada, takkan tergantikan ya Pak Bayu ya. Kemanapun kita Betul, Mbak. melangkah tuh Ya, pasti setuju. kangen dengan tanah air. Ya Pak Bayu, terima kasih sekali nih udah ngobrol bersama kami. Berharap Pak Bayu terus sehat ya bersama keluarga dan teman-teman diaspora di sana ya Pak Bayu. Amin. Amin. Semoga bisa Iya. main-main lagi ke tanah air, nanti mampir ya ke RRI ya Pak Bayu. Nah, gimana kalau nggak dibalik aja, Mbak? Saya ke sana. Gimana kalau RRI main ke sana, ke sini, ke Namibia? Jadi coba nanti bagus nih, Mbak. Namibia itu emang lebih ke mana? Ke alamnya ya. Jadi ke alamnya salah satunya adalah Namib Desert itu adalah salah satu padang pasir tertua ya, tertua dunia. Kemudian ada Peace River Canyon itu canyon terbesar kedua di dunia. Wah. Kemudian ada ya kalau di Afrika kan seperti biasa Mbak itu Mbak game drive ya Mbak ya apa namanya safari. Jadi kita Safari. lihat macan dengan mobil terbuka yang jaraknya Tadi cuma 2 meter gitu. yang aku bilang tadi ya, yang samping-sampingan sama macan ya, sama singa. Nah, itu bukan macan sih singa di sini Singa ya? nggak ada harimau sih singa aja sih ya. Tapi ya itu aja Mbak, terima kasih. Iya. Semoga Semoga semakin bisa banyak ke sana ya. yang berkunjung ke sini ya. Iya nanti kita putar-putar lah Mbak. Iya, iya kita bisa baik saya yang main ke sana ataupun Pak Bayu ini yang main ke sini nih. Terima kasih, Insya Allah, terima insya Allah, kasih Pak siap. Bayu. Sehat selalu ya. Salam untuk teman-teman Amin. diaspora di sana. Amin. Salam sehat juga Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Salam Pak bersama. Bayu. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya. Tadi dengan salah satu diaspora Indonesia, Bapak Bayu Hartanto, yang tinggal di Namibia. Ternyata seru juga ya, dan tanah air itu selalu menjadi kekangenan sendiri ya, apalagi berada di luar negeri. Selalu ingin pulang ke tanah air, karena tanah air selalu di hati. Voice of Indonesia.